Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Belajar berbagi kali ini saya akan coba bahas tentang simulasi jaringan komputer dalam studi kasus yang soal yang sudah di share. Di sini sebetulnya memang agak membingungkan ya kalau tidak benar-benar eh, teliti dalam membaca soalnya, karena memang saya juga banyak tertipu. Ada beberapa jaringan yang tidak digunakan, ada yang salah pengalamatan. Tapi intinya seperti ini, pada tadi kasus yang ini, kita itu disuruh disuruh membuat simulasi jaringan terdiri dari 4 jaringan. Jaringan satu ini sebelah sini ada beberapa komputer dan ada beberapa switch, ada 3. Kemudian di jaringan 2 itu ada satu switch dan ada 4, 8, ada 8 PC. Kemudian jaringan 3 ini sebelah sini, jaringan 3 itu terdiri dari 2 switch, jadi ada 2 blok. Meskipun dalam satu jaringan tapi ada 2 switch, 2 blok ya. Kemudian ada web server, ada server 166, ada FTP server 167 dan ada web server 170. Kemudian ada satu buah printer di sini. Dan yang terakhir di jaringan 4 ini ada satu namanya di sini web server, tapi sebetulnya peruntukannya mungkin bukan web server ya, tapi DHCP server gitu ya. Jadi kasusnya di jaringan keempat itu IP address-nya harus bisa didapatkan dari server. Berbeda dengan jaringan yang lain, kita harus memasukkan IP address secara manual satu-satu. Kemudian di jaringan satu itu ada DNS server ya. DNS server fungsinya untuk mengakses server-server ini tanpa menggunakan IP address. Seperti halnya kita mengakses phonebook kita di HP ya, untuk manggil teman kita melalui phonebook kan tidak mungkin kalau kita menghafal satu-satu alamat nomor telepon teman-teman kita gitu ya. Jadi kita dengan DNS server ini cukup kita akses alamatnya saja seperti facebook.com, google.com dan sebagainya. Tetapi DNS server ini diletakkannya di jaringan satu. Sedangkan web server ada yang di jaringan 3 ya. Hampir semuanya di jaringan 3. Sedangkan DHCP server adanya di jaringan keempat. Nah, untuk mudahnya sebetulnya dari soal ini kan bingung ya, panjang ya. Setelah dipecah-pecah menjadi beberapa jaringan, menjadi 8 jaringan, dan mana saja IP yang digunakan gitu ya. Nah, saya sudah buatkan resumenya seperti ini. Jadi ada jaringan satu, dengan konfigurasi statik, rentang IP-nya sudah ditentukan di soal bahwa jaringan satu itu menggunakan IP address dari 192.168.1.32 sampai 63 gitu ya. Sedangkan jaringan 2 ini dari 96 sampai 127. Jaringan ketiga itu dari 160 sampai 191. Sedangkan jaringan 4 itu yang diperbolehkannya atau untuk jaringan di 4 itu 128 sampai 152. Dan ini karena sudah menggunakan subnetting sudah menggunakan yang baru, bukan yang standar lagi di kelas C, maka keseluruhan IP ini yang berbeda jaringan ini ya tidak bisa saling komunikasi. Nah, maka dibutuhkan yang namanya router. Di sini routernya ada 2, teman-teman. Ada 2 router ya, router 1 dan router 2. Jadi kesimpulannya seperti itu dari soalnya. Router 1 itu memiliki 2 pas Ethernet tentunya ya. FA, saya singkatnya aja FA ya. Pas Ethernet. Pas Ethernet ya, pas Ethernet FA. Jadi ada 2 FA pas Ethernet, kemudian yang router 3 itu memiliki 4 pas Ethernet untuk terhubung ke jaringan-jaringan lain. Kemudian ada beberapa juga web server. Ada tadi sudah dijelaskan ya, web server. Kemudian ada printer ya, printer kita setting secara manual. Yang pasti sekarang yang harus fokus adalah di sini. Untuk jaringan satu ini IP address-nya kan ini ya, 32 sampai 63. Nah, kita hanya diizinkan memberikan IP address setelah 1 digit dari awal.
awalannya kan 32 ya. 32 berarti 33, 34, 35. Kenapa? Karena 32 ini dalam satu rank IP address IP pertama itu digunakan untuk network, digunakan untuk network. Ini penting juga ya. Penting juga nanti teman-teman catat aja nih untuk di jaringan satu. Atau boleh saya copy aja di sini ya. 32 ini network. Ini networknya di sini saya copy aja. Network ya. Network. Nah, ini penting. Kemudian yang 1.63 juga tidak boleh digunakan. Ini untuk broadcast. Kalau tidak salah untuk broadcast ya 63. Jadi tidak boleh digunakan. Maka kita boleh menggunakan selain dari 32 ya, 33, 34. Dan di soal pun sudah ditentukan untuk router 1 itu yang menuju ke jaringan 1 itu menggunakan gateway 3.3. Jadi ini sudah digunakan. Kemudian di jaringan 1 itu terdapat juga DNS server dan IP address-nya sudah ditentukan di soal, yaitu 334 ya. Web server DNS server 34. Berarti untuk PC kita itu hanya diperbolehkan dari 35 sampai 62 ya. 62. Teman-teman bisa masukkan 10 PC atau kalau komputernya agak lemot ya, boleh masukkan untuk uji coba boleh 2 3 aja, sebetulnya diperbolehkan ya. Diperbolehkan di soalnya juga. Oke, lanjutkan di jaringan 2. Nih jaringan 2 sudah saya rangkum juga bahwa jaringan 2 itu adalah 192, 168, 1.96 sampai 127. Dan gateway di jaringan 2 ini sudah menggunakan router yang kedua, yaitu IP address-nya 192, 168, 1.97. Jadi selain dari 96, 97 itu boleh digunakan untuk PC. Maka saya buatkan rentang di sini 192, 168, 1.98 sampai 126 karena 27 untuk broadcast ya. Lanjutkan lagi, boleh di copy ini 196 1.96 ini sebagai network jaringan 2. Network ID 9 untuk jaringan 2. Kemudian jaringan 3 masih dikonfigurasi secara statik. IP address-nya dari 160 sampai 191. Ya, berarti untuk selain dari network ID itu boleh dari 161. Nah, memang di sini di soal sudah ditentukan untuk router 2 yang menuju jaringan 3 itu menggunakan IP address 1.61. Selanjutnya untuk web server, karena di jaringan 3 ini ada 3 server, ada server web 166 dengan IP address 1.166 dan FTP di 167, web server 170 di 170. Maka untuk PC itu boleh menggunakan 161, 166. Berarti saya mulainya boleh di 168. Yang penting jangan menggunakan yang sudah ada ya. 162 sebetulnya bisa, cuman agak ribet juga. Saya mulainya dari yang ini aja ya. 166, 167 jadi 168. Sampai berapa? Sampai 191 dikurangi 1 berarti 190. Tetapi hati-hati teman-teman, di sini di rentang ini ada web server. Nah, ini tidak boleh digunakan ya. Yang 170 tidak boleh digunakan untuk PC. Oke. Dan dalam gambar soalnya pun di sini ternyata di jaringan 3 itu terbagi menjadi 2 blok menggunakan 2 switch. Jadi yang blok 1 mungkin mulai dari 170, kemudian 171 dan sampai 190. Yang blok 1 sampai 169 berarti ya. Gitu. Kemudian di jaringan keempat, nah di sini jaringan keempat itu ini berbeda dengan jaringan 1, 2 dan 3. Di sini disetting secara otomatis untuk IP address-nya. Tapi tetap kita harus tahu rentangnya karena kita butuh melakukan setting DHCP server. Jadi DHCP server ini secara singkatnya adalah server yang bertugas memberikan IP address kepada klien-kliennya. Nah,
nanti kita akan masukkan settingannya yang diperbolehkan untuk disebarkan ke PC itu mulai dari berapa? Karena rentang jaringan ini adalah 128, saya tulis dulu networknya 128, kopikan di sini. Networknya 128, maka untuk yang lain PC-nya itu boleh 129, tetapi 29 sudah digunakan juga untuk router. Jadi kita masukkan 12, boleh untuk PC itu 129 berarti 130 ya. Untuk 130 juga sudah digunakan ternyata ya, yaitu untuk DHCP servernya itu sendiri. Jadi untuk PC-nya berarti rentangnya di 131 ya. 131 sampai 15 berapa? 158 ya. 158. Dan maksimalnya 32. Berarti berapa? 128 tambah 125 ya, dihitung saja. Nanti kita konfigurasi bahwa DHCP server ini hanya bisa memberikan 32 IP kepada kliennya. Jadi rentangnya sampai berapa nanti terserah DHCP server nanti ya. Oke, jadi PC nanti akan mulai dari sini. Oke. Jadi dibuatkan rangkuman seperti ini dulu biar tidak pusing ya. Untuk gateway-nya sudah ada, untuk DNS server juga sudah ada, untuk PC-nya juga rentangnya sudah ada. Maka kita bisa langsung terjun ke paket tracernya. Saya buat baru di sini. Saya buat baru paket tracernya. Pertama kita masukkan boleh PC dulu boleh. Untuk jaringan 1, PC-nya ada 2. Kalau di gambar itu ada router, ada di sini ada switch ya, jadi tambahkan switch. Ada di switch itu di mana? Nah, ini switch ya. Switchnya menggunakan yang kosong. Jadi kita bisa memasukkan berapa port di sana. Switch kita klik, kemudian karena ini masih kosong, jadi kita tambahkan dulu gitu ya dari soalnya. Di soalnya juga seperti itu kan ya, portnya masih kosong. Nah, sebelum memasukkan port, kita matikan dulu ininya, switchnya ya. Nah, untuk portnya karena ini menggunakan jaringan untuk LAN yang 10.100 base TX, jadi yang gunakan modul atau NIC yang ini. Kalau yang ke satu itu untuk ISDN ya. Ini pakainya yang 1 CFE ya. Caranya gimana? Tinggal di drag and drop saja ke sini, tarik. Oke, semuanya aja masukin, ada 8 port kalau tidak salah. Oke, semuanya dimasukin. Nah, selanjutnya tinggal dinyalakan. Kalau sudah dinyalakan, oke, ini untuk jaringan 1 di sini ada 2 switch. Nah, teman-teman juga tambahkan lagi. Kalau saya sih maunya biar cepat, saya copy aja. Saya copy aja ya. Sebetulnya di sini juga sudah ada sih, ada yang 24, ada yang berapa? Switchnya yang 8 port gitu ya. Cuman tuntutan soalnya kita masukkan yang masih kosong. Switch 1 ya. Kita bisa kasih nama switch 1. Jadi dari jaringan 1 ada 2 blok jaringan, 2 blok komputer ceritanya gitu ya. Saya akan simulasikan hanya 2 saja seperti ini. Kemudian di sini itu ada router. Routernya juga sama, disuruhnya di sana yang router PTMT, jadi yang masih kosong. Di yang kosong itu bisa kita custom ya routernya mau berapa portnya. Oke. Cara memasukkan portnya sama seperti switch. Kita buka routernya, klik routernya, kemudian kita matikan dulu. Nah, NIC-nya kan masih kosong ya. Kita tambahkan modul NIC. Di sini modul NIC-nya pakai yang mana? Cari yang 10 base 100 base TX, yang ini berarti yang CFE sama. Kita tarik ke sini di router 1, kita butuh 2 NIC saja ya. Jadi ditambahkan 2 router saja, kita nyalakan. Oke, kemudian kita close. Selanjutnya ini untuk jaringan 1 ya. Kemudian ada lagi router lagi di sini. Kita tambahkan router lagi. Nah, berbeda dengan router yang tadi, router yang ini itu membutuhkan 4 buah NIC ya.
Oke, nah di sini juga ada peringatan kalau kita tidak matikan routernya, ada peringatan ya, seperti halnya kita ngoprek komputer tanpa dimatikan, kita pasangkan NIC-nya, wah rusak itu ya. Jadi wajib dimatikan teman-teman meskipun ini hanya simulasi. Nah, ini sudah dimasukkan 4 NIC, oke, atau di sini sebutnya pas Ethernet ya. Pas Ethernet di router yang kedua saya kasih nama router 2 aja biar tidak pusing, sama dengan di soal ya, router 1, router 2. Kemudian di jaringan kedua kita pindah. Di sini ada jaringan 2, ada PC. Saya contohkannya 2 PC saja. Teman-teman boleh tambahkan berapa saja selagi masih cukup IP-nya. Kemudian tambahkan switch-nya yang kosong juga sama, atau teman-teman boleh copy saja ya biar cepat aja. Di sini copy dari sini aja lah, copy switch-nya, switch. Nah, di sini switch, tinggal teman-teman ganti namanya ya. Ada satu switch untuk root di jaringan 2. Oke. Selanjutnya biar tidak pusing, kita hubungkan dulu nih, hubungkan dengan kabel. Nah, untuk menghubungkan kabel dari PC ke switch kita gunakan yang automatically saja kalau gak mau pusing. Kecuali kalau teman-teman udah paham, untuk PC ke switch itu menggunakan kabel straight atau crossover ya gitu ya. Nah, kalau ke beda device itu biasanya pakai yang straight. Jadi pilih the straight boleh, boleh ya, atau pakai yang ini ya, yang otomatis. Kalau saya pakai otomatis aja biar cepet. Gitu. Oke, terus masih jaringan satu tapi di blok yang berbeda, mungkin ruangannya berbeda ya. Kemudian dari switch 1 ke switch 2 ini kita hubungkan juga. Nah, kalau secara manual kita harus menghubungkannya pakai kabel cross karena ini sama-sama jenis device-nya sama. Oke, terus dari router di sini kita boleh masuk ke switch 1, switch 2 juga boleh sebetulnya. Yang penting ke jaringan satu. Nah, ini agak nah tidak boleh pakai yang otomatis ya. Karena dalam ketentuan soal itu untuk pas Ethernet 0 itu menuju jaringan mana. Nah, kalau menggunakan otomatis itu akan otomatis dipilih pas Ethernetnya. Jadi kita gunakan manual saja. Tapi kita harus tahu pakai kabel apa nih kalau dari sini ke sini. Karena ini berbeda device, jadi kita gunakan yang straight. Nah, kita bisa pilih kan Ethernetnya. Mau pakai yang mana, pas Ethernet 00 atau 10. Nah, untuk jaringan satu itu menggunakan pas Ethernet 00. Kita hubungkan, kemudian pilih switch. Pilih switch yang masih belum digunakan. Saya simpan di ujung aja ya, di port terakhir yaitu 91. Nah, teman-teman jangan bingung mau ke sini atau ke sini, boleh. Boleh. Boleh ke switch ini, boleh ke switch ini, sama saja. Kemudian kita hubungkan juga karena ini router to router. Nah, ini nih router to router karena ini sama device berarti menggunakan cross. Oke, pilih pas Ethernet 10 hubungkan ke pas Ethernet 00 ya, pas Ethernet 0/0. Begitu menggunakan crossover. Ini kenapa merah? Ini belum dinyalakan ya. Kalau tidak salah si NIC-nya belum di-on kan. Kita buat dulu aja wiringnya seperti ini. Oke, untuk yang ini saya otomatis saja biar gak pusing. Kecuali untuk router ya kita harus hati-hati. Kemudian saya tambahkan, oh ya lupa, di jaringan satu itu ada web server ya, DNS server. Kita pilih server adanya di, nah ini server ya, ada di end device. Oke, server kita hubungkan servernya menggunakan otomatis boleh. Kita kasih nama, cara kasih namanya gimana sih? Server, klik server, kemudian config di global setting. Nah, ini kasih nama, displaynya apa? Ini DNS berapa ya? 33 kalau nggak salah. 34. Namanya DNS 34 karena IP address-nya 34. Oke, kita buat dulu seperti ini. Kita hubungkan lagi untuk switch jaringan 3 atau kita buat dulu jaringan 4. Oke, jaringan 3, jaringan 4.
jaringan 2-nya dulu, sorry, jaringan 2 kita hubungkan dengan manual ya. Harus manual karena kita pilih Ethernet. Saya siapkan di ujung, pilih di ujung aja 91. Kita hubungkan ke pas Ethernet berapa ya? Kalau di soal saya lupa lagi, tapi kayaknya di pas Ethernet 1 deh. Oke, 1 ya. Yang penting nanti IP address-nya sih sebetulnya. IP address-nya harus benar-benar. Kemudian kita tambahkan jaringan 4, jaringan 3. Jaringan 3 di sini ada 2 komputer, kemudian ada switch. Switch-nya saya copy lagi aja biar cepat tanpa memasukkan port-portnya ya. Oke, saya hubungkan dulu. Nah, seperti ini. Saya pindah dulu, oke. Terus di sini itu ada 2 switch ya, ada 2 switch. Ada 2 switch, ada 2 blok ternyata di jaringan 3 ini ada 2 blok komputer. Kemudian ketentuannya tadi juga ada server ya. Ada server, ada berapa buah? Ada 1 web server, ada 1 FTP server, dan di atas itu ada 1 web server lagi. Dan di jaringan 3 blok atas itu juga ada komputer. Ada juga printer, kita tambahkan printer generic. Oke, saya simulasikannya hanya 2 komputer saja ya, biar biar tidak terlalu nge-lag. Ke 1 switch ini kita hubungkan juga dengan switch satunya lagi. Portnya bebas ya. Kemudian PC ke switch, PC ke switch, printer ke switch juga. Untuk server juga ke switch, yang server juga ke switch, yang FTP server juga ke switch. Nah, yang paling penting di sini adalah cara menghubungkan ke router. Ke router 2 itu menggunakan strike. Mau ambil dari switch yang ini boleh, mau dari switch ini juga boleh, sama. Saya arahkan ke pas Ethernet 91, kemudian arahkan ke pas Ethernet 2/0 ya. Oke, ini sudah terhubung ya, jaringan 3 sudah terhubung. Kita buat jaringan keempat. Nah, ini jaringan keempat ini yang nanti akan kita setting secara DHCP itu ya. Ada 2 buah komputer misalkan, teman-teman boleh tambahkan lebih dari 2 sebetulnya. Kemudian ada printer dan 1 servernya server DHCP. Nah, sementara ini kita abaikan dulu saja seperti itu. Oh ya, switchnya belum. Switchnya kita copy lagi aja lah dari sini. Oke, di luar hujan ya, jadi mohon maaf teman-teman kalau suaranya kurang jelas. Printer saya hubungkan ke switch, server juga saya hubungkan ke switch. Oke. Ya, dan yang terakhir adalah si switch harus terhubung ke Ethernet ya. Ke Ethernet, ke router kan ya. Ke router. Nah, di sini karena hanya ada 1 pas Ethernet, jadi kita pilih yang ini aja, 3/1. Oke. Sekarang kita fokuskan ke 1 jaringan. Jaringan 1 di sini. Sebetulnya kita bisa kasih nama ya. Kita kasih flash note. Nah, jaringan 1 atau boleh pakai rectangle di sini. Kita pakai rectangle saja, draw rectangle. Nah, seperti ini untuk membedakan ini jaringan 1 atau jaringan berapa gitu ya. Biar tidak pusing. Ini jaringan 2. Yang ini jaringan 3. Jaringan 3. Yang ini jaringan keempat. Oke. Dan si rectangle juga bisa kita kasih alamat nama ya. Nah, ini penting, setiap jaringan kan punya network ID ya. Jadi mending saya copy aja network ID-nya. Untuk memudahkan nanti setting router, karena kita membutuhkan yang namanya network ID. Jadi untuk jaringan 1 saya kasih nama jaringan 1 networknya 19 sekian gitu ya.
Oke, jadi ini bukan alamat PC, bukan alamat server, bukan alamat router ya, tapi alamat jaringan atau network ID. Nah, seperti itu biar kelihatan. Yang ini saya kasih nama juga. Jaringan kedua itu jaringan dua aja tuh jaringan dua itu pakai network ID yang ini ya, saya copy. Saya copy seperti ini jaringan 2. Oke, jaringan 4 berapa? Jaringan 3 itu yang ini ya, belum saya copy tadi. Jaringan 3 yang 160. Jaringan 3 network ID-nya segitu ya. Oke, terakhir adalah jaringan 4 berapa? Yaitu 128 ya. 128. Networknya jaringan 4. Jaringan 4 network gitu ya. Supaya tidak pusing ya.